Oke, halo para penonton yang mungkin menonton. Ini tanggal 13, hari terakhir masa tenang pemilu, dan saya ingin mereview film dokumenter Dirty Vote ya. Jadi di Dirty Vote ini adalah film yang viral dan saya nonton ini dua waktu ya. Jadi saya tonton separuh, terus tonton separuhnya lagi, karena ini film dokumenter yang bersifat kayak ya isinya adalah bentukan presentasi. Jadi ya kayak kita memang lagi belajar gitu. Jadi ada rasa bosan gitu, dan ketika dipaksakan menonton, kekhawatiran saya adalah fokus saya hilang dan esensi atau yang apa yang saya tonton menjadi tidak masuk, karena ngantuk-ngantuk ini nonton nanti malah salah gitu. Akhirnya saya pause, istirahat dulu untuk nonton, kemudian saya lanjutkan. Jadi baru selesai saya tonton sampai selesai ya tadi malam, dan ya inilah review dari saya. Film ini dimulai dengan pengenalan tiga tokoh pemeran utama yang tertulis bahwa mereka adalah ahli hukum tata negara. Kemudian dimulai dengan membuka para tiga tokoh tersebut mengatakan tujuan film tersebut dari penghukuman, pencerdasan, dan monumen. Mereka sedang bersiap-siap menuju tempat presentasi. Itu mereka sedang di mobil dalam perjalanan, kemudian lihat landscape ibu kota. Film ini mengandung banyak klip berita ya, serta pemaparan data-data yang dipresentasikan. Jadi sebenarnya memang ada yang menyampaikan bahwa memang film ini adalah rangkuman dari fakta berita-berita yang ada dari beberapa tahun silam ya, yang menunjukkan bahwa itu bisa diakses secara publik dan memang terangkum dengan sangat baik dan sistematis ya, presentasi gitu. Jadi memang mengumpulkan berbagai macam data-data, lalu berita, dan narasumbernya ya adalah pembicara itu tersendiri gitu loh, beserta beberapa klip. Ada semacam kayak telepon-telepon dari orang-orang tertentu yang berhubungan dengan kecurangan-kecurangan pemilu. Dan secara garis besar memang film ini membahas soal Bapak Jokowi dan kecurangannya dalam timeline pemilu. Bagaimana beliau ini mengatakan A, kemudian berubah B, kemudian berubah C, berubah A, dan lain-lain gitu. Jadi semacam rekam jejak digital beliau lah yang dirangkum. Dan memang kalau nonton film ini dan kita memang awam, misalnya seperti saya nih ya, suka nonton drakor kayak gitu ataupun sinetron misalnya, terus nonton ini yang banyak undang-undang, hukum, dan hal-hal yang ya yang gak dimengerti, ya bakalan kayak ini apaan ini, wah saya harus cari ini. Dan kalau kita udah mentok di kayak nyarinya males lah dan lain-lain, ataupun bahkan apa ya, ujung-ujungnya kita ya kayak saya ya hanya menonton kayak oh kayak gitu ya. Jadi ya semacam dokumenter ya, namanya dokumenter ya, biasanya kan mengandung hal-hal yang harus dicari-cari lah gitu, apa bener apa enggak dan lain-lain. Dan itu untuk beberapa khalayak di Indonesia mungkin ya, maksudnya males gitu, jadi kayak males lah ya. Dan di sini memang sebenarnya dibuat mudah karena ada klip-klip beritanya, dan undang-undang juga ada yang di-bold terus ditandai dan dijelaskan oleh para ahli hukum. Jadi ya kita sebenarnya bisa memahami itu. Cuma kan kalau misalnya ada beberapa orang yang merasa kayak nggak mungkin lah kayak gitu, jadi harus cari gitu loh untuk kayak bener apa enggak gitu. Walaupun memang ada beberapa yang semacam kita coba asumsikan, misalnya seperti pembandingan antara pemilihan gubernur kemudian pemilihan presiden, yang mana waktu itu pemilihan gubernur di Jakarta ada 3 calon, terus yang sekarang 3 calon, terus dibandingkan ya. Walaupun saya di situ memang agak kurang pas dengan bentuk kayak satu putaran, kalau nggak jadi pas putaran kedua yang ini dengan ini digabung, jadi suaranya lebih besar dari yang ini gitu, dan terus dibandingkan sama yang ini gitu. Itu juga asumsi ya, asumsi saya gitu ya, dengan kelipan memunculkan kelipan pilgub dan pilpres, yang waktu itu pilgub 3 calon, terus pilpres juga 3 calon gitu. Jadi ketika Ahok waktu itu menang kemudian menjadi kalah
gitu loh. Jadi kayak di putaran pertama menang, tapi harus ada putaran kedua. Pas di putaran kedua, yang dari sini, dari suara yang ketiga itu pindah. Akhirnya Ahok ini jadi kalah gitu. Kemudian memunculkan namanya gerakan empat jari. Ya, saya juga coba lihat. Maksudnya karena saya sendiri tidak ini, saya sebagai penikmat film gitu. Jadi kayak gerakan empat jari. Oh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dimasukin ke yang situ itu kayak apa nanti kayak gitu loh, satu putaran nggak sampai situ terus akhirnya itu ya berarti kalau misalnya kayak gitu ya berarti arahnya ke situ gitu loh. Cuma kan ini asumsi ya, cuma kayak ini pemikiran kayak kenapa berita ini disambung dengan ini gitu, apakah nanti maksudnya supaya skenario-nya jadi seperti itu juga, supaya seperti Pilgub Jakarta yang akhirnya nanti yang menang yang ini karena satu putaran tidak bisa gitu, jadi akhirnya suara dari sini dipindah ke sini ya, dan memang itu ditujukan gitu datanya, jadi kayak dari yang tadinya 40 berapa tapi menang Ahok, akhirnya bukan dirubah pasnya di putaran kedua suara yang dari sini tadi pindah menjadi berapa gitu, kayak masuk akal juga sih, bisa juga kayak gitu pas di putaran, tapi kan itu asumsi ya. Kemudian penjabaran selanjutnya ya, penjabaran bagaimana strategi curang Bapak Presiden Jokowi untuk bisa sampai ke pemilu 2024 ini gitu, dari pemilihan PJ, gubernur dan bansos dan lain-lain, yang mana data-data yang ditunjukkan itu saya sih nggak tahu ini apakah ini dikatakan data-datanya fakta gitu, cuma kayak apakah ini benar tujuan Jokowi seperti itu ya, itu kan kayak ya asumsi juga mungkin ya. Jadi banyak sekali nama-nama yang disebut di dalam film ini bahwa ya orang-orang ini seperti diutus oleh Bapak Jokowi memang untuk memenangkan suara. Bahkan dalam satu presentasi atau klip slide-nya itu ada yang tulisannya itu kayak suara habis itu dicoret gitu. Kayak misalnya ada slide yang nunjukin kayak bansos sembako 8 juta, suara kakak. Jadi kayak suaranya dicoret kakak. Jadi saya nggak paham maksudnya, apakah memang maksudnya itu kayak berarti ini untuk cari suara itu ya gitu. Jadi kayak kata suara ditulis di situ itu apakah emang untuk supaya kita maksud bansos itu adalah supaya orang-orang ini nanti suaranya ke situ gitu. Yang mana nanti jadi ya itu ada banyak lah, kayak saya masih buka karena ini kan data-data, jadi kalau salah bahaya juga. Kayak asisten rehabilitasi sosial 263 491.000 suara dicoret penerima gitu. Jadi kayak semacam itu adalah dimaksudkan sebagai bentuk untuk suara gitu. Ya jadi kayak bansos-bansos dan lain-lain itu adalah kampanye terselubung juga gitu yang dilakukan oleh ya, karena disuguhkan juga sih data-data soal jumlah bantuan itu meningkat di tahun-tahun pemilu. Nah, seperti itu. Jadi sepanjang film memang yang dibahas itu adalah soal tentang Bapak Jokowi, kemudian soal anaknya yaitu Bapak Gibran bisa menjadi wakil presiden dengan beragam masalah-masalah hukum ya. Jadi di situ ada penjelasan tentang bagaimana Bapak Gibran itu sangat kontroversial untuk bisa menjadi wakil presiden begitu. Jadi kalau saya lihat ya memang di film ini memang kita disuruh melihat soal tentang Bapak Jokowi dan ya bahasa-bahasa yang dinasti itu gitu. Dan memang kalau kita melihat dari Pak Prabowo-nya sendiri ya ada dibahas, tapi memang bahasanya bukan soal-soal ke situ, tapi bagaimana beliau menggunakan jabatan sebagai Kementerian Pertahanan untuk kampanye gitu, kayak pakai helikopter terus dan lain-lain, sama ya beberapa menteri yang lain juga dilihat seperti itu gitu, dari baik 03 ataupun 02, meskipun 01 ya mungkin karena memang cuma sedikit yang masuk di kementerian atau yang di jabatan, jadi cuma satu aja waktu ditunjukkan gitu. Jadi memang titik berat film ini ya tentang Bapak Presiden Jokowi begitu loh, dan anaknya begitu. Jadi kayak ya kalau bahasannya mungkin orang menjadi meragukan ya karena kondisi ini gitu, ini nanti bagaimana ya mungkin ya. Dan sampai akhir film ya memang filmnya ya memang rangkuman berita dan itu bisa dicek, dan memang ada maksudnya data-data dan lain-lain ya, sepengetahuan saya ya seperti itu. Jadi ya sampai akhir jadi film itu menyatakan menteri-menteri ataupun ini orang-orang yang seharusnya tidak kampanye tapi kampanye, tidak memenuhi syarat kampanye, Bawaslu, KPU, pengawasan pemilu yang seperti tidak adil, tidak fair dan lain-lain itu
dirangkum dan dijelaskan dengan sangat lugas lah, dalam arti dengan data dan fakta yang ditunjukkan di dalam film. Kemudian sampai akhir filmnya ditutup dengan Pak Jokowi yang berita-berita ataupun wawancara Pak Jokowi, mereka semua krunya meninggalkan ruangan dan Pak Jokowi seolah berbicara sendiri gitu tentang kata-katanya yang berubah-ubah gitu, kayak beliau ngomong begini, kemudian ngomong begini, kemudian begini, kemudian begini, dan film pun habis gitu. Jadi ya setelah saya tonton film itu ya udah besok pemilu. Saya memang nggak melihat latar belakang atau apa karena beberapa film dokumenter saya tonton dan ya asik, dan ini memang lumayan ya secara pribadi ya kurang asik ya untuk ditonton karena memang kita kayak lagi kuliah atau lagi sekolah dan kita dapat presentasi penjelasan. Makanya saya menontonnya 2 kali gitu, jadi kayak waduh ngantuk nih, waduh nggak fokus nih, saya pause atau saya tutup, istirahat dulu gitu, kemudian baru saya tonton lagi gitu ya. Karena bagi sebagian orang kan film dokumenter kan memang banyak yang terasa kurang menarik, walaupun ya film ini ya cukup viral dan ya mudah-mudahan ya apa yang sudah ditonton dan dengan keyakinan masing-masing datang ke TPS memilih ya sesuai dengan hati nurani dan pikirannya lah ya. Jadi ya besok datang ke TPS, coblos siapapun yang mau dicoblos, dan pada akhirnya kan memang semua fakta itu ada dari dahulu sampai hari ini, dan demokrasi ya memang seperti ini begitu. Dan orang-orang yang seperti saya mungkin ya hanya kayak oh ya udahlah seperti itu, karena nggak bisa apa-apa kan. Mungkin kalau ada yang mau menonton ya silakan menonton ya, tapi ya memang setelah ada film ini jadi kayak wah pemilunya kan curang, terus gimana dong ini, masa golput, terus siapa yang bisa kita pilih, terus apa kita nggak usah milih, terus kalau gitu yang mana yang paling baik, dan ya itu kan ya udah gitu loh. Pada akhirnya kan dari zaman dulu juga ya memang begini juga gitu, ada kecurangan, ada ini saling berbalas, saling begini saling begini. Tapi ya semoga memang tujuan dari film ini baik terimplementasi sesuai dengan apa yang diinginkan pembuat ataupun tidak, ya itu kembali lagi karena setiap hal yang keluar ke media ataupun yang bisa kita tonton yang bisa dikomentari termasuk omongan saya. Tapi saya katakan bahwa ini semua adalah opini saya sebagai orang yang mereview film ya, walaupun review film saya ini baru pertama kali yang begini, biasanya sih cuma drakor. Oke, subscribe, follow, karena ya udah sih nggak ada karena ya pokoknya itu aja deh.